saat ini? Langsung kita mulai ya. Jadi Silatama ini saya berdirikan bersama partner saya yang tidak lain itu kakak saya sendiri, Murdiana, panggilannya Ana. Tepat 5 tahun yang lalu di tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari. Nah, sebagai profesional dan konsultan IT di Jakarta, saya menggali kemampuan membentuk keahlian dan sebagainya sebagai IT konsultan dan sebagainya di Jakarta kurang lebih sekitar 8 tahun, sekaligus melanjutkan kuliah saya juga di bidang teknologi informasi, jadi NTI. Nah, dalam perjalanan itu saya juga mengambil sertifikasi CISA. CISA itu Certified Information System Auditor. Itu sertifikasi yang sampai pada tingkat internasional. Jadi CISA itu bisa diakuin saya berada di negara manapun. Nah, sebut aja seperti di Amerika, Jepang dan sebagainya ya. Kemudian saya kesini kembali masuk ke perusahaan oil and gas, perusahaan Pertamina, anaknya Pertamina ya, tepatnya Pertamina Hulu Mahakam. Nah, di situ saya melanjutkan sebagai IT auditor, sebagai yang memastikan kontrol itu siap, matang untuk agar IT dan environment-nya berjalan dengan baik dan aman. Kemudian berselang sekitar 1 tahun 7 bulanan itu saya mulai berpikir untuk membangun usaha saya sendiri yang saat ini saya namakan Sila Teknologi Utama. Awalnya berbentuk CV, dalam kurun waktu 3 tahun 4 tahun kami buat menjadi PT Sila Teknologi Utama. Perjalanannya sendiri lumayan penuh perjuangan karena memang kami from the zero, dari sering yang disebut from zero to hero dan sebagainya ya, banyak orang mengatakan. Cuman kalau yang di kami memang benar-benar dari zero. Jadi kami modal itu ngambil dari tabungan kami, dari deposito dan sebagainya yang kami kumpulkan, saya dan kakak saya, itu untuk membiayain awal perusahaan saya. Jadi memang perusahaan saya ini bukan didukung oleh orang-orang yang warisan. Kami perintis, saya dan kakak saya perintis, kami bangun dari usaha kami sendiri. Ya, dalam perjalanan itu banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi, yang menjadi risiko yang harus diterima, tapi itu juga sudah kami siap ya, karena utamanya dari J4 bisnis itu adalah mental yang memang siap menghadapi apapun. Secara di perusahaan kami saya sendiri itu ada sempat klien yang tidak mampu bayar, yang tidak melanjutkan dan sebagainya. Oleh karenanya itu juga menjadi hal yang kami pelajarin dan kami matangkan untuk di bisnis kami di Sila Teknologi Utama, termasuk juga adanya penyelewengan terkait dana dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saat ini kami sudah memantapkan lagi proses kematangannya sehingga celah-celah itu lebih dapat kami maintain dan kami kontrol. Nah, jadi kalau namanya bisnis itu tidak ada tentang perjalanan yang lancar, aman, itu tidak ada. Bisnis itu tentang bagaimana kamu tetap bertahan di dalam segala kondisi yang ditawarkan oleh kehidupan ataupun ditawarkan oleh interaksi antar perusahaan. Makanya membangun bisnis itu tentang bagaimana kamu membangun kepercayaan, membangun branding, dan membangun kualitas yang dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, dibalik dari segala cerita tadi yang sedikit menyentuh, menyedihkan, dan risiko, alhamdulillah juga Silatama banyak memberikan inovasi produk yang ada di Balikpapan. Sebut aja kita nge-provide sistem Yoline, e-commerce yang untuk Yova Supermart itu, dan itu sepengetahuan saya e-commerce pertama yang ada di kota Balikpapan.
kemudian terus berkembang dan bertumbuh, alhamdulillah meningkatkan juga omset bagi klien, termasuk juga Lakeview itu tempat pariwisata kekinian yang sudah punya nama dan sebagainya. Itu juga kami nge-provide teknologi di dalamnya, bagaimana proses pembelian tiket, proses scheduling tiket, kuota dan sebagainya, itu kami provide Silatama. Kemudian ada juga untuk rumah sakit yang notabene kebanyakan yang mengembangkan itu berasal dari Jawa. Sekarang untuk rumah sakit klinik itu juga kami provide dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang, dan klien kami mendapatkan apresiasi dari partner usahanya karena kecanggihan dari sistem yang ada. Kami juga yang perusahaan lokal Balikpapan berhasil membangun sistem informasi untuk ujian nasional, ujian di sekolah, dan itu untuk mengurangi kecurangan dari siswa untuk nyontek dan sebagainya. Dan alhamdulillah proven, konsep kami proven, di mana benar-benar tidak ada lagi proses nyontek dan memberikan kepuasan bagi sekolah ya. Dan beragam macam produk-produk yang kami hasilkan alhamdulillah dapat diterima, dan kami menjamin itu skalanya secara nasional. Karena apa? Karena ujian sekolah itu sendiri sebagai perbandingan sudah ada turunan dari pusat, tapi masih banyak celah dan memungkinkan siswa itu mencontek. Dengan sistem kami bisa ngeblok celah-celah tersebut dan benar-benar bisa digunakan untuk ujian secara aman dan terbukti menghilangkan kecurangan. Yang udah Bapak jelasin dari awal sampai dari susah-susahnya sampai senang-senangnya, kan pasti ada nih fokus dari tujuan jangka panjangnya itu kayak mana. Nah, di sini nih dari Silatamanya ada nggak sih kayak dia terhadap fokus dan tujuannya tapi tetap responsif terhadap persaingan dari pasar gitu. Oke, di dalam dunia manajemen yang saya bidangin sebagai IT konsultan, itu kita kenal yang namanya konsep menjalankan sebuah usaha atau menjalankan sebuah operasional sebuah organisasi enterprise. Nah, di dalam situ itu kita dikenal ada 4 fase: planning, action, eksekusi, baru review, evaluasi, dan kita optimalkan. Jadi di situ kalau memang 4 fase tadi itu kita terus jalankan, konsepkan, itu nanti kita akan masuk dalam continuous improvement. Bagaimana kita mengembangkan sebuah usaha itu untuk terus bertumbuh, continuous improvement, improvement berkelanjutan. Jadi di situ utamanya yang perlu diperhatikan bagi seorang pebisnis itu mimpinya apa, hope-nya apa, harapannya apa, itu harus dijaga sembari dalam operasional bagaimana kita menyelaraskan dengan hope tadi, mimpi tadi, tapi juga kita bagaimana mengeksekusinya. Itu kita melihat namanya internal dan eksternal, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu bagaimana kita melihat ke dalam sisi organisasi kita, itu SDM, modal, terus kemampuan, keahlian, teknologi dan sebagainya. Dan faktor yang eksternal itu yang tadi kayak disampaikan, bagaimana kita melihat dari sisi pasar, bagaimana kita melihat juga dari sisi kondisi partner, bagaimana juga kita melihat politik yang sedang berjalan, kondisi-kondisi ekonomi di sebuah daerah ataupun di negara seperti apa kondisinya, itu tetap harus kita perhatikan. Dan itulah ya peran penting para pemimpin untuk bisa melihat dan menentukan langkah-langkah strategik apa yang perlu diambil agar tetap sesuai dengan komitmen tadi. Sebelumnya, berarti kan ada banyak ya Pak tantangan untuk bertahan dalam pasar bisnis ini. Belum lagi persaingan dalam kompetisi bisnis. Boleh tahu nggak Pak, bagaimana nih Bapak bertahan
yang membedakan juga seperti yang tadi awal saya sampaikan, menjadi pegawai sama menjadi pebisnis sangat jauh beda. Pegawai dia punya kepastian di pendapatan sama kepastian dia untuk naik jabatan, posisi dan sebagainya. Tapi just kondisinya dia melakukan untuk perusahaan. Sedangkan seorang pebisnis dia bagaimana memutar otak untuk memastikan perusahaan itu berjalan, memastikan terus bertumbuh, profitnya tercapai, dan juga bisa memberikan banyak manfaat untuk partner, klien maupun lingkungan di sekitarnya. Itu adalah spirit dari pebisnis, dan itu juga yang membedakan tadi. Nah, jadi menjadi pebisnis sudah pasti berteman dengan masalah, berteman dengan kendala, risiko dan sebagainya yang sangat bisa dibilang itu 90% risiko itu ditanggung oleh owner. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghadapi persaingan? Kalau dari saya memahami tentang persaingan, tentang kompetisi, dan kompetisi itu tidak hanya lokal. Kayak di Balikpapan ini juga banyak kompetisi itu berasal dari Jawa dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita untuk selalu melihat peluang, terus kompetisi itu bagaimana agar tidak semakin meruncing, kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita alih-alih bersaing, tapi bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana kita berkoordinasi dengan kita rangkul mereka, dan kita share bagaimana yang ngerjain dan bagaimana mengerjain. Saya pikir itu lebih baik sih dibandingkan kita melihat dari sisi kompetisi. Dan yang paling penting juga bagi saya adalah bagaimana kemampuan kita jeli melihat peluang yang ada. Biasanya kan dalam pekerjaan Bapak nih, pasti Bapak mengerjakannya dengan clear kan Pak? Dalam tasknya ini pengerjaannya bagaimana, untuk sistemnya bagaimana. Nah, ya. Nah, apa ada nih filosofi kepemimpinan yang menurut Bapak yang dapat mendorong tim nih untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam keunggulannya? Pandangan saya Dalam perjalanan saya, kepemimpinan itu tentang art, tentang bagaimana seni untuk memimpin. Jadi mungkin ada banyak buku, mungkin ada banyak saran bagaimana untuk menjadi pemimpin, tapi itu semua hanyalah general, dan itu dikembalikan kepada individu-individu masing-masing bagaimana dia akan melakukan seni memimpin orang. Nah, utamanya key sukses factor dari seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia mampu melihat potensi yang ada di timnya, bagaimana dia untuk mendorong timnya untuk mengeluarkan potensinya itu benar-benar mengoptimalkan kemampuannya, sekaligus dia juga melihat jadi berbisnis itu not only about tentang bisnis, tentang komersial, tapi juga bagaimana membangun tim yang memiliki value, memiliki nilai-nilai yang diadopsikan untuk kesehariannya mereka. Jadi saya banyak sharing sama tim saya bertukar pikiran dan sebagainya. Karena memang seperti itu, tidak ada bagi saya pemimpin itu bukan tentang kediktatoran, tentang harus diikutin, harus dipahamin, tapi bagaimana kita berdiskusi, tukar pikiran, dan kita mencari solusi mana yang lebih baik untuk kita implementasikan dan menghasilkan produk yang lebih bagus. Jadi seperti itu. Jadi pemimpin itu bagaimana kita mengeluarkan potensi dari tim agar mereka bisa optimal memberikan perannya. Dan itu peran bukan tentang 1-2 orang, bukan tentang orang kunci di perusahaan, tapi tentang semuanya bagaimana untuk mengoptimalkan kemampuannya. Itulah bagi saya seorang pemimpin. Dari semua cerita Bapak yang Bapak ceritakan kepada kami, jadi tadi kan Bapak ada menceritakan tentang pencapaian Bapak ya. Ada nggak sih salah satu pencapaian terbesar Bapak sekarang yang bisa Bapak banggakan? Lalu pelajaran paling berharga apa selama Bapak memimpin atau
Yang kedua, produk-produk kami mahakarya semua. Produk-produk kami itu walaupun perusahaan lokal, tapi saya berani mengatakan itu sudah standar nasional Indonesia. ClickView itu untuk sistem itu sudah sampai bisa diakses secara kinerja performance sampai 4.000 transaksi per hari, bukan per ini. Terus sistem-sistem kami yang kami bangun itu selalu mendapatkan kepuasan dari klien kami. Itu kenapa kami menyatakan itulah mahakarya kami, produk-produk kami itu. Itu kayaknya ada satu yang belum ditanya, dan bagaimana pemimpin apa tadi setelah apa yang pelajaran yang berharga. Pelajaran yang paling berharga bagi saya terus belajar. Tidak ada belajar yang berhenti. Karena ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Itu saya sangat yakinin sekali. Sekali kita sudah stop merasa kita sudah memiliki kemampuan, keahlian, dan merasa sudah puas di situ, itu artinya disitulah kita akan mati secara karakter dan mati secara pertumbuhan kemampuan. Ya mungkin memang dalam usia itu punya fase-fasenya belajar. Kalau misalnya di umur 20 sampai 30 itu bagaimana menguasai teknis dan sebagainya. Di umur 30 sampai 40 bagaimana belajar untuk memimpin, belajar untuk menguasai. Dari 40 sampai 50 dari bagaimana dari pengalaman kita belajar untuk tentang kebijaksanaan. Tapi intinya adalah itu tentang sebuah rangkaian dalam kehidupan di mana kita akan terus belajar. Itu namanya continuous improvement, continuous learning. Tidak ada waktu berhenti untuk belajar. Belajar. Bagaimana kita belajar not only dari buku tekstual, tapi juga dari kehidupan kita, pengalaman kita, dan keseluruhan dari kondisi yang ada di lingkungan kita belajar. Bagi saya seperti itu. Dari cerita inspirasi Bapak ini semuanya kami pasti akan termotivasi sebagai generasi muda. Amin. Ya. Ada nggak sih pesan Bapak bagi kami generasi muda yang katanya Gen Z ini kan katanya males-males nih Pak? Ya kan? Nah, bagaimana sih Bapak mempunyai sudut pandang terhadap Gen Z itu? Lalu bagaimana Bapak bisa memberi saran atau masukan kepada kami yang mungkin ingin memulai bisnis tapi bingung mau mulainya dari mana? Oke, saya bedah satu-satu tentang kondisi Gen Z. Gen Z itu bagi saya orang yang ahli di kreativitas, kemampuan dia mendapatkan informasi, karena mereka sudah sangat dekat dengan digitalisasi dan teknologi. Jadi mereka akan sudah biasa dengan bagaimana mengadopsi teknologi itu. Nah, memang Gen Z ini bagaimana mereka agar bisa berbisnis? Yang paling utama selalu mau dari generasi tua, baby boomer, dari milenial sampai Gen Z, satu yang paling utama, kemauan dari dirinya sendiri. Mau nggak dia untuk terjun di bisnis? Nggak usah terlalu, saya mau bisnis, saya langsung mau 5 juta per bulan, 10 juta. Enggak, jangan kayak gitu dulu. Jalankan, mulai aja dulu. Kalau berhasil ngejual 1 produk, 2 produk, syukurin. Karena semua itu bertumbuh ketika diri kalian itu berada di state atau di status positif. Ketika kalian mampu melihat sesuatu itu dalam sisi positif, kalian akan bisa bertumbuh. Tapi kalau ketika kalian baru jual 1, 2, 3 langsung kalian ngedrop, aku hanya segini, udah kalian nggak akan bertumbuh tuh bisnis. Jadi bagaimana kalian menggunakan kacamata positif, itu juga yang saya sering sampaikan ke Mbak Tiara. Ketika kamu menghadapi sesuatu, anggap itu kamu untuk terimprovisasi, belajar, karena memang bahasanya kalian untuk belajar dan belajar untuk mensyukurin. Jadi kalau misalnya berhasil menjual 1, nah ini itu disyukurin. Itu saya mengajarkan kalian untuk terus bertumbuh dan mampu untuk bertahan di kehidupan ini. Terus yang kedua mungkin juga
Karena gencarnya informasi yang masuk itu harus kalian mahir-mahir untuk mengelolanya. Karena yang saya lihat juga Gen Z ini memang ahli di bagaimana mengadopsi teknologi, tapi juga banyak terpengaruh sama sosial media yang bahkan kredibilitas dari sumber yang menyatakan itu juga masih tanda tanya. Maksud saya adalah kalian jangan terlalu berpatokan pada hal-hal atau informasi yang masih belum clear validasinya. Nah, itu juga kadang mempengaruhi cara pikir kalian. Kemudian untuk dalam memulai bisnis yang tadi jalankan dulu, nanti akan keluar usaha-usaha, terus belajar. Kalian akan mengidentifikasi, oh kayaknya saya perlu improvisasi di teknik penjualan, oh saya perlu improvisasi di kualitas produk yang dihasilkan, improvisasi dari bagaimana mengemas dan sebagainya. Itu harus kalian punya kemampuan untuk belajar seperti itu. Selain tadi yang awal bersyukur dengan melihat potensi-potensi yang telah kalian jalankan. Seperti itu sih pandangan saya. Oke. Jadi atas cerita inspiratifnya juga adanya cuplikan ini, video ini bisa membangun para generasi muda untuk memulai bisnisnya terlebih dahulu. 5.000 like ya. Baik Pak, amin ya. Semoga. Baik Pak, tidak berlama-lama saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dari kami selaku kelompok 2 ada salah kata atau salah kesalahan, ada kalimat yang mungkin sadar menyinggung Bapak. Saya mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga Siratama jaya-jaya juga. Amin. Kalian juga semoga semakin sukses ya. Amin. Iya dong. Pemuda harus, saya pikir ini lah ya,